semuanya, selamat datang di modul praktikum untuk mata kuliah produksi benih tanaman hortikultura. Saya Putri Santika, adalah salah satu dosen pengampu untuk mata kuliah ini. Jadi pada modul ini, adik-adik nanti akan belajar bagaimana produksi benih tanaman melon, khususnya pada Smart Greenhouse di Politeknik Negeri Jember. Jadi nanti adik-adik akan melihat video simulasi tentang bagaimana produksi benih melon dilakukan ya, mulai dari perencanaan, kemudian sterilisasi, kemudian pembibitan, kemudian penanaman, perawatan, kemudian roguing, polinasi, hingga panen dan pasca panen nantinya gitu ya. Jadi mari kita simak video ini baik-baik dan selamat belajar. Smart Greenhouse adalah greenhouse pertama di Politeknik Negeri Jember dengan sistem automatisasi. Greenhouse ini dilengkapi dengan sistem vertigasi yang terkomputerisasi serta blower, cooling pad, dan mist sprayer yang terhubung dengan sensor untuk mengendalikan suhu dan kelembaban di dalam greenhouse. Perencanaan penanaman diperlukan untuk menentukan jadwal produksi sesuai standar operasional prosedur, jumlah kebutuhan bahan-bahan yang diperlukan, hingga perkiraan keuntungan yang dihasilkan. Untuk itu, sebelum melakukan produksi, SOP perlu disiapkan. Sebelum melakukan produksi, greenhouse perlu disterilisasi agar terbebas dari kontaminan sisa dari kegiatan produksi sebelumnya. Pada greenhouse ini, kesterilan sangat penting untuk dijaga, sehingga setiap orang yang masuk perlu menerapkan standar keamanan seperti menggunakan jas lab, sarung tangan, serta sepatu boots. Dalam proses sterilisasi greenhouse, APD juga perlu digunakan untuk melindungi diri dari zat-zat kimia. Alat yang digunakan untuk proses sterilisasi ini antara lain adalah sprayer elektrik dan ember. Proses sterilisasi dilakukan dengan menggunakan fungisida dan insektisida yang dilarutkan ke dalam air. Selanjutnya, larutan tersebut disemprotkan menggunakan sprayer elektrik ke bagian lantai greenhouse serta dinding greenhouse. Tak lupa juga untuk membersihkan bagian luar greenhouse dari lumut dan jamur. Proses pembibitan pada produksi benih melon melalui dua tahap, yaitu pemeraman serta persemaian. Langkah pertama pada proses pemeraman adalah dengan mempersiapkan alat dan bahan yang diperlukan, seperti yang tertera pada gambar berikut ini. Kemudian, siapkan air bersih sebanyak 1 liter, dan larutkan 1 ml fungisida ke dalam air tersebut.
Tambahkan pula zat pengatur tumbuh sebanyak 2 ml dan aduk hingga tercampur rata. Tuangkan sekitar 300 ml ke dalam better glass dan tuangkan sisanya ke dalam baki. Rendam benih yang telah kita siapkan selama 30 menit di dalam larutan fungisida dan zat pengatur tumbuh. Setelah 30 menit, saring benih tersebut menggunakan saringan. Siapkan kertas buram dan plastik serta rendam kertas buram tersebut pada larutan yang telah dipersiapkan. Tiriskan. Kemudian susun benih di atas kertas buram yang telah dibasahi oleh larutan fungisida dan zat pengatur tumbuh. Letakkan benih yang telah diperam pada kardus yang sudah dilengkapi dengan lampu 5 watt selama 24 jam. Setelah 24 jam, benih akan mengeluarkan radikula dan siap untuk disemai pada bak semai. Pada umur 10 hari setelah semai, bibit siap untuk dipindah tanam. Proses penanaman diawali dengan mengisi media tanam berupa kokopit ke dalam polybag. Isi media tanam ke dalam polybag sebanyak 90% dari tinggi polybag. Polybag kemudian dipindahkan ke bedengan. Polybag ditusuk menggunakan selang irigasi, kemudian selang irigasi dimasukkan ke dalam media. Fungsi dari lubang tersebut adalah untuk mengikatkan tali rambatan untuk tanaman melon yang akan kita tanam. Media disiram dengan menggunakan air untuk melembabkan dan sekaligus untuk sterilisasi. Jarak tanam yang digunakan di dalam greenhouse adalah 40 cm di dalam baris dan 120 cm antar baris. Bibit berusia 10 hari setelah semai kemudian siap untuk ditanam. Penanaman dilakukan dengan 2 tanaman per polybag. Pengendalian organisme pengganggu tanaman dilaksanakan secara kondisional dengan melihat kondisi tanaman. Apabila diperlukan, maka proses pengendalian organisme pengganggu tanaman dapat dilaksanakan. Berikut ini adalah contoh penyakit utama pada tanaman melon yang disebut dengan penyakit mildew. Sistem pengairan tanaman melon yang ada di Smart Greenhouse sudah terintegrasi dengan pupuk yang disebut dengan sistem vertigasi. Sistem ini dilaksanakan secara terkomputerisasi dengan menggunakan sistem otomatis.
Pemangkasan atau pruning dilakukan dengan membuang tunas samping yang tumbuh setiap keluar tunas baru hingga ruas ke-10. Roguing dilakukan secara berkala untuk menjaga kemurnian genetik dari produksi benih yang kita lakukan, dengan cara membuang atau mencabut tanaman-tanaman yang tidak sesuai dengan deskripsi varietas ataupun tanaman-tanaman yang sakit. Polinasi dilakukan pada kisaran umur 30 hari setelah tanam. Ini adalah bunga betina dari tanaman melon, sedangkan ini adalah bunga jantan dari tanaman melon. Proses polinasi diawali dengan memanen bunga jantan, melepaskan mahkota bunga, dan menempelkannya pada putik bunga betina dengan hati-hati. Pemanenan dilakukan dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu umur tanaman sekitar 65 hingga 75 hari setelah tanam, serta daun yang terletak pada buah sudah kering dan berwarna coklat. Kemudian, aroma khas buahnya mulai tercium. Buah melon yang dipanen dipangkas beserta tangkai buahnya dengan membentuk huruf T. Proses pengolahan benih diawali dengan membelah buah melon secara membujur. Bijinya kemudian dikeluarkan dengan menggunakan sendok dan ditampung ke dalam wadah. Benih kemudian dicuci dengan air bersih. Hingga bersih dari kotoran dan lendir. Setelah itu, proses pengeringan benih dapat dilaksanakan. Pengeringan benih dapat dilakukan dengan menggunakan alat, seperti alat berikut ini. Ataupun dengan dikering anginkan. Benih yang telah kering siap untuk disortasi
dan dilanjutkan dengan uji mutu benih. Baik, tadi adik-adik sudah melihat video simulasi mengenai produksi benih melon di Smart Greenhouse Politeknik Negeri Jember dari mulai perencanaan hingga pasca panen. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan mungkin? Ada yang masih bingung? Atau mungkin malah justru adik-adik ingin berbagi mengenai pengalaman yang sudah adik-adik lakukan mungkin? Ya, bisa ditulis di kolom komen di bawah ini. Ya, mudah-mudahan meskipun kita tidak praktikum langsung ya, adik-adik juga tidak melakukan langsung sebagian besar dari kalian, tetapi saya berharap esensi dari mata kuliah ini yang adik-adik bisa pelajari itu tidak berkurang. Mudah-mudahan ya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.